Hai semuanya, perkenalkan dan kembali lagi bersama aku Natania Setiawati dengan NIM 2205551001. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan penjelasan dan juga tutorial bagaimana sih cara melakukan replikasi satu arah dengan menggunakan command prompt. Oke, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu replikasi. Replikasi merupakan proses menciptakan dan mempertahankan salinan data yang identik di beberapa lokasi atau sistem. Kemudian, apa sih tujuan dari replikasi? Tujuan utama dari replikasi dalam teknologi basis data adalah untuk meningkatkan ketersediaan, kinerja, dan keandalan sistem. Replikasi akan memungkinkan akses terhadap data yang tersedia di berbagai lokasi, meningkatkan responsivitas, dan memberikan perlindungan terhadap kegagalan dan pemulihan bencana, atau bencana di sini misalnya data-data yang hilang. Dengan replikasi, sistem basis data dapat dengan mudah diperluas dan menyediakan skema penyebaran geografis untuk pengguna. Kemudian, jenis replikasi itu ada dua, replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Replikasi satu arah disebut dengan master to slave, dan replikasi dua arah disebut dengan master to master. Yang pertama, atau pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai replikasi satu arah. Jadi, kita akan lebih memahami terlebih dahulu mengenai replikasi satu arah ini. Replikasi satu arah melibatkan salinan data yang dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi tidak ada pembaruan data yang dikembalikan dari lokasi tujuan ke lokasi asal. Dalam replikasi satu arah, satu lokasi dianggap sebagai sumber atau source, dan lokasi lainnya sebagai tujuan atau destination. Keuntungan dari replikasi satu arah adalah kesederhanaan dalam desain dan implementasi, serta kemampuan untuk menyebarkan data ke berbagai lokasi dengan mudah. Namun, ada keterbatasan dalam hal responsivitas dan konsistensi data. Jika ada pembaruan data di lokasi tujuan, perubahan tersebut tidak akan direplikasi kembali ke lokasi sumber. Misal, dari tadi yang saya bilang bahwa replikasi satu arah itu merupakan master to slave. Di sini dapat dikatakan bahwa master itu sumber dan slave itu merupakan tujuan atau destination. Jadi, jika master itu melakukan pembaruan data seperti melakukan select atau update atau create database baru atau create table baru atau memasukkan data, maka pembaruan data atau update data tersebut dapat kita lihat baik di master maupun di slave. Namun, jika kita melakukan pembaruan data di slave, misal kita create database atau insert data ke dalam suatu tabel atau kita membuat tabel baru di dalam slave, maka pembaruan data tersebut atau update dari data tersebut hanya dapat dilihat di slave. Namun di master itu tidak akan terjadi perubahan data apapun, kecuali dari master tersebut yang melakukan perubahan data. Nah, setelah tadi kita memahami dan membaca penjelasan mengenai faktor replikasi satu arah, selanjutnya kita akan mencoba membuat replikasi satu arah tersebut. Kita akan mencoba mengaplikasikannya. Nah, yang pertama nih kita membutuhkan karena seharusnya menggunakan dua device, tapi kalau ingin coba kita bisa pakai VirtualBox. Kita download dulu Oracle VM VirtualBox-nya, kemudian jangan lupa kita download dulu ISO-nya. Dan di sini saya menggunakan Windows 7 Ultimate biar ada perbedaan antara yang mana master dan yang mana slave. Terus kemudian kita running sampai udah kayak gini. Terus selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita buka dulu command prompt-nya. Kemudian kita akan ipconfig. Nah, gunanya ipconfig ini supaya kita dapat mengetahui IP address dari laptop master dan juga slave. Nah, di sini sebelumnya saya sudah meng-ipconfig dan membuat catatan bahwa di laptop master ini tadi IPv4-nya itu 192.168.18.174. Kemudian kalau udah ini bisa kita exit. Kemudian ini kita ke yang bagian VirtualBox-nya. Di sini kita buka command prompt-nya.
Terus kita ipconfig. Nah, di sini kita akan catat IP address-nya yaitu 10.02.15. Setelah sudah, ini kita bisa exit. Terus kita minimize dulu. Selanjutnya kita akan ke laptop master, lalu kita cari Windows Defender Firewall supaya nanti dalam prosesnya tidak ada yang menghalangi. Nah, ini di sini kita turn Windows Defender Firewall on-nya. Jadi pasti Windows Defender Firewall-nya itu dia tadinya di posisi turn on, tapi ini kebetulan sudah saya matikan, jadi nanti tinggal langsung di turn off aja. Terus di OK. Selanjutnya kita ke XMPP. Buka XMPP-nya, kemudian kita ke config, lalu ke my.ini, kita scroll. Kita scroll sampai bagian sini, log bin sama dengan MySQL bin. Ini kita uncomment, kemudian pastikan server ID-nya itu 1. Habis itu bisa kita save, kemudian kita bisa close. Lalu ini bisa kita start di bagian MySQL. Nah, kalau udah running, selanjutnya kita akan buka lagi command prompt-nya. Kita buka command prompt-nya, terus kita akan masuk ke directory kita. Kita akan masuk ke directory kita. Lalu masuk ke direktorinya XMPP MySQL bin. Kemudian ke MySQL strip root. Oke. Jika sudah masuk, kemudian kita akan membuat user terlebih dahulu, di mana user ini kan nantinya yang akan dijadikan master. Kita create user. Sini saya akan kasih nama Gihyun. Terus pakai add, terus persen. Nah, persennya ini berfungsi untuk mewakili sebuah IP address. Kemudian ini identified by, ini passwordnya bebas, tapi sini saya samain aja sama username-nya, Jaehyun. Kemudian kita enter, kemudian kita grant all privilege on, bintang to, ini usernya tadi Jaehyun, identified by Jaehyun. Terus with grant option. Jadi fungsi dari grant all privilege on bintang to nama user identified by passwordnya with grant option itu adalah untuk memberikan hak akses penuh seperti select, insert, update, delete, create, drop, dan sebagainya. Jadi nanti si usernya ini bisa mengubah dan mengupdate gitu. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan plus tables lihat read log. Gunanya adalah untuk mengunci data-data atau database yang ada di dalamnya sehingga tidak berubah. Nah, di sini kita enter, kemudian kita akan show master status. Nah, show master status di sini MySQL strip bin 012345 nolnya 5, terus ini 3, terus posisinya ada di 699. Ini harus kita save dan kita ingat baik-baik. Kemudian setelahnya adalah kita akan unlock tables. Kita buka lagi tadi data-data yang sudah kita kunci. Kalau sudah berhasil, kita ke slave-nya.
Nah, di sini juga sama. Pertama kita ke Windows Firewall-nya dulu. Jadi kita ke Windows Firewall. Kita turn off. Kita turn off dulu Windows Firewall-nya biar tidak ada yang menghalangi nantinya. Jadi kita oke. Terus setelah itu kita bisa minimize aja. Kemudian kita ke XMPP-nya. Kita lakukan hal yang sama, ini kita config ke my.ini. Selanjutnya kita scroll, kita cari si lognya, nih kita uncomment. Selanjutnya buat server ID-nya menjadi 2, supaya dia nggak sama kayak server ID di master. Setelah kita save, ini bisa kita close aja, terus kita start MySQL-nya. Nah, kalau udah, ini bisa selanjutnya kita ke command prompt. Kita ke command prompt, terus kita masuk ke directory kita. Kita masuk ke direktorinya XMPP, MySQL bin. Terus kita ke MySQL -u. Oke, jika sudah masuk, selanjutnya kita akan change master to master host. Jadi di sini kita akan change master to master host, di mana hostnya tadi itu menggunakan IP address dari IP address master ya, 192.168.168.174. Oke, kalau udah tinggal kasihkan tanda kutip lagi 1, terus kita koma. Setelah itu kita ke master user. Nah, di master usernya ini kita tadi beri namanya itu kan Jaehyun, setelah Jaehyun, terus ini kita ke master password. Sini kita sama Jaehyun gini, terus koma, terus habis itu kita ke master log file, dimana master log file jadi tadi yang MySQL strip bin titik MySQL strip bin titik 0003 12345 3. Setelah itu kita lanjut, ini kita ke master log post untuk posisinya ya. Tadi ini posisinya ada di 699. Yang master log post ini tidak perlu kita kasih tanda kutip. Terus langsung ke kayak gini ya. Kita kasih tanda titik koma. Udah, terus kita enter. Oh, ini kita stop slide dulu. Ada slide yang berjalan tadi. Oke, terus kita ulang lagi. Change master to master host. Ini sampai dengan 192.168.174. Ini master user Jaehyun, koma, terus nih master password Jaehyun, koma, master log post master log file dulu. Master log file sama dengan MySQL strip bin titik 12345 3. Terus ini master log post ini 699 posisi tadi. Oke, berhasil. Terus habis itu kita start slash, berhasil, kita show slash status, terus slash
G besar, kemudian titik koma. Nah, gunanya untuk menampilkan status dari slave. Nah, G-nya itu harus G besar, tidak boleh G kecil, karena nanti maknanya bisa berbeda, dimana kayak menurut saya pribadi, slash G besar ini untuk kayak merapikan nanti data-data dari status si slave-nya ini. Enter. Kalau ini belum belum waiting, berarti ini kita harus ulang. Kita ke stop slash dulu, kemudian kita reset slave, terus abis itu kita ulang lagi nih, change master to master host sama dengan 192.168.174. Oke, ini koma. Terus ini kita ke master user dengan Jaehyun. Terus kita ke master password, terus ke master log file mysql strip bin titik 0001234 koma. Ini kita ke master log post sama dengan 699. Ya, kita coba lagi. Oke, terus ini kita start slave, show slave status. Kalau masih gagal, ini kita stop slave lagi. Kemudian kita ke laptop master. Di sini kita kasih flash lock. Terus show master status. Berubah ini 0000004. Terus posisinya 385. Kita save. Udah. Lalu kita ke slave lagi sini. Nah, di slave ini kita kemudian akan ulang lagi change master to master. Coba kita ganti dulu, change master to master log filenya kan keganti. Jadi kita coba ganti ini dulu, master log filenya sama dengan mysql titik bin strip bin titik 1234544. Coba kita cek lagi, 1234544. Oke. Terus ke master log post sama dengan ini tadi 385 kalau nggak salah ya, 385. Ini nggak usah pakai 385. Start slave, show slave status.
Sudah berhasil, waiting for master to send event. Kalau sudah berhasil gini, kita balik lagi ke master. Dan di sini kita coba buat lagi database baru, apakah masuk untuk membuktikan. Create database, misal toko obat. Toko obat. Oh ya, salah, typo. Ini kita harusnya create gini aja, database toko obat. Oke, udah berhasil. Terus kita use toko obat. Nah, ini kita bisa show database-nya. Masuk nggak? Toko obat masuk. Terus kita ke slave-nya. Di sini kita coba show database. Masuk toko obat. Kemudian di sini kita coba buat tabel. Create tabel. Ini karyawan. Terus ini ID karyawan. Pakai integer. Terus nama karyawan. Pakai varchar. Terus ini 100 gitu. Terus ini kayak gini. Kita enter, berhasil. Terus ini kita show tables. Cuman ada karyawan. Terus kita ke sini. Kita show tables. Oh ya, kita harus use dulu toko obat. Udah, terus kita show tables. Oke, ada karyawan. Nah, selanjutnya di sini kita coba insert into karyawan values ini 1, terus namanya Made. Kemudian kita buat yang kedua namanya Jati. Ini berhasil. Ini kita select all from dulu. Select all from apa tadi namanya, karyawan. Oke, ada 1 Made, 2 Jati. Kemudian kita cek di sini, kita select all from karyawan. Ada 1 Made, 2 Jati. Oke, sekarang kita coba masukkan data dari slave, karena jika master to slave ini berhasil, maka jika slave mau masukkan data, si master ini nanti tidak akan dapat membaca data terbaru yang dilakukan oleh slave, tetapi slave tetap ada data terbaru yang diubah di slave tersebut. Insert into karyawan values. Sini kita coba 3. Ini 3 namanya Komang. Berhasil. Terus ini kita select all from lagi. Select all from karyawan. 1, 2, 3 ada Made, Jati, Komang. Terus ini kita coba lagi di sini. Select all from karyawan. Hanya tetap 1, 2 itu Made dan Jati. Jadi bisa dikatakan replikasi satu arah ini sudah berhasil. Nah, karena master tidak dapat membaca pembaruan data yang dilakukan oleh slave. Walaupun pada slave, pembaruan data yang dilakukan oleh slave terbaca.
Jadi kalau misalkan satu sama lain di antara dua device tersebut mau eh, sama-sama dapat membaca pembaruan data yang dilakukan, entah dari laptop yang satu ataupun laptop yang satunya, itu nanti akan dilanjutkan di replikasi dua arah. Sekian dari saya pada video replikasi satu arah ini. Terima kasih.